kesulitan dalam join Zoom ya. Terus alhamdulillah bisa. Kita mulai karena ini juga sudah mendekat pukul 10 ya, dan kebetulan hari ini hari Jumat, jadi mudah-mudahan sebelum jam mendekati jam 11:30 mudah-mudahan sudah selesai. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat ya, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allah sukses. Itu ya. Masih ingat kata-kata itu? Masih, Pak. Nah, kelas berapa? SMA kelas 1. Luar biasa. Excellent ya. Nah. Oke, iya, biar kita tetap semangat ya. Apalagi ini tanggal muda. Wah, tambah semangat sekali ya. Karena udah dapat transferan ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan kita hajatkan senantiasa mendapatkan ridho ataupun kemudahan. Berdoa mulai. Ya, Mas Mbak, kemarin materi yang Bapak sampaikan apa ya? Tentang apa? Ada tulisnya. Betul ya. Materi yang kemarin Bapak sampaikan terkait dengan KTI ya, karya tulis ilmiah. Kebetulan KTI ini ada 3 pertemuan ya. Intinya pasca UTS itu Bapak mendapatkan jatah 14 pertemuan, yang 7 pertemuan adalah teori dan 7 pertemuan adalah praktikum. Nanti ya, praktikumnya adalah terkait dengan penyusunan karya tulis produknya itu. Kemarin pada pertemuan pertama sudah Bapak sampaikan terkait dengan daftar pustaka, kutipan, terus setelah itu karya tulis ya. Berarti kita baru 3 pertemuan ya Mas, Mbak? Iya. Halo? Betul. Betul, Pak. Hari ini berarti 4 ya? Iya, Pak, betul, Pak. Kemarin karya tulis ilmiah dan hari ini materinya terkait dengan artikel. Artikel ini juga ada hubungannya dengan karya tulis ilmiah. Nah, untuk kelas C, nah ini ya, apa yang Anda ketahui nih tentang artikel. Nah, mungkin artikel juga sudah tidak asing sih buat Anda sebelum Bapak memberikan materi terkait artikel. Ya, ada yang tahu artikel itu apa? Ayo. Suatu karangan prose. Namanya siapa, Mbak? Siti Amalia, Pak. Ya, gimana Mbak Siti Amalia? Suatu karangan prosa di dalam media massa dengan pembahasan pokok masalah secara lugas. Ya, betul. Itu artikel ya. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Silakan kita saling sharing saja. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan Mbak Dina. Artikel adalah suatu karangan tertulis dengan panjang yang tidak ditentukan, dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud mendidik, menghibur, dan meyakinkan. Ya, betul. Ya. Terima kasih Mbak Dina atas komentarnya ya, ataupun tanggapannya terkait dengan artikel. Ada lagi? Silakan. Ayo. Ya, silakan. Siapa dulu? Silakan. Nabila, Pak. Nabila. Nadira, Pak ya Pak. Nadira, Pak. Oke, silakan ya. Nadira. Teks artikel adalah tulisan berisi informasi faktual dan objektif
yang bisa digunakan pembaca untuk melakukan tindakan, pegangan, dan bahan perbandingan atau bahkan untuk menambahkan pengetahuan. Seperti itu, Pak. Terima Baik, ya, kasih. sama ya. Satu lagi sebelum Bapak mulai, silakan. Saya Pak. Ya, Pak. Ambil Hadi Pak. Oke, Nabila, ya. Pak. Kita ambil cowok ya gantian ya. Nah, biar imbang walaupun cowoknya baru satu. Ayo, Mas Samsul, biar kenal ya. Artikel adalah suatu karya tulis lepas berisikan sebuah opini seseorang yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang berisi aktual dengan tujuan untuk memberitahukan, menghibur, mempengaruhi, dan meyakini pembaca. Ya, oke. Terima kasih. Betul ya. Pada dasarnya ya, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Siti, Mbak Dina, Mbak Nadira, dan Mas Samsul ya, secara keseluruhan sudah benar apa itu yang dimaksud dengan artikel. Ya, terima kasih atas antusiasnya, atas tanggapannya ya terkait dengan mata kuliah hari ini. Ya, materi yang akan Bapak sampaikan yakni terkait artikel. Ini juga masih gayung bersambut ya, masih ada keterkaitan dengan materi sebelumnya karena ada runtutannya ya. Nah, ini biasanya ya Bapak intermezzo dulu atau persepsi dulu sebelum ke materi. Kemarin pada materi KTI ya, itu ada karangan ilmiah, karangan non ilmiah, dan karangan semi ilmiah itu ya. Karangan ilmiah, karangan semi ilmiah, dan karangan non ilmiah. Nah, artikel juga ada ya, ada artikel hasil penelitian ataupun hasil pemikiran ataupun artikel ilmiah, ada juga artikel semi ilmiah, ada juga artikel non ilmiah. Nah, untuk artikel ilmiah ya, salah satunya contoh ketika Anda membuat, ketika nanti ya Anda sudah di semester akhir, secara otomatis Anda membuat KTI. Itu untuk D3 kalau skripsi, untuk S1 ya Anda membuat KTI sebagai salah satu syarat ya untuk memperoleh gelar ahli madya. Nah, biasanya ya kalau Bapak di prodi K3, kebetulan Bapak home base-nya di K3 itu, dan kebetulan juga Bapak di K3 jadi koordinator skripsi. Nah, salah satu wajib mahasiswa K3 itu ketika dia dianggap selesai dalam menyelesaikan skripsinya, ya mahasiswa K3 tersebut harus mengumpulkan yang pertama laporan skripsi ya. Berarti laporan skripsi yang utuh ya dari awal sampai akhir. Yang kedua, mahasiswa tersebut harus membuat artikel ya, artikel hasil penelitian tersebut. Berarti hasil skripsinya diringkas ataupun dirangkum dalam bentuk artikel. Berarti ada dua produk ya yang nanti akan diserahkan di prodi seperti itu, bahkan di perpustakaan. Nah, dari artikel tersebut, ketika nanti Anda sudah penelitian ya, Anda penelitian KTI, terus setelah itu Anda buat artikel, nah artikel tersebut nanti bisa juga dipublikasikan ya, dipublikasikan ke jurnal seperti itu ya. Tetapi terkait dengan publikasi jurnal dan lain-lain tentunya harus komunikasi dengan dosen pembimbing. Nah, sama Mas Mbak, ketika Bapak ya, kebetulan Bapak juga artinya Bapak sebagai dosen juga harus tridharma. Artinya tridharma itu tiga dharma. Yang pertama bukan hanya Bapak pengajaran saja, tetapi Bapak juga harus penelitian. Yang ketiga Bapak harus pengabdian. Nah, sama ya, Anda juga penelitian, Bapak juga penelitian. Nah, dari hasil penelitian Bapak harus ada produknya. Contoh nih, Bapak penelitian, terus secara otomatis kan Bapak buat laporan penelitian. Dari hasil laporan penelitian tersebut kemudian Bapak buat artikelnya ya. Nah, dari hasil artikel itu kemudian Bapak publikasi ke jurnal ilmiah atau jurnal online. Nah, hasil jurnal online tersebutlah nanti yang bisa dilakukan sebagai kinerja dosen ataupun kinerja Bapak sebagai dosen
terkait dengan penelitian. Itu ya. Oke. Artikel adalah ilmiah, di sini adalah terkait dengan artikel ilmiah ya, merupakan karangan yang menyajikan permasalahan atau pengetahuan keilmuan dan ditulis menurut tata cara penulisan tertentu dengan baik dan benar. Itu adalah artikel ilmiah ya, tentu menggunakan tata cara yang baik, menggunakan metodologi yang benar ya, sesuai dengan gaya penulisannya ataupun gaya selingkuhnya. Itulah artikel ya. Nanti tadi dari KTI terus dibuat artikel. Nah, berarti Pak, apakah sistematika KTI dengan sistematika artikel itu sama? Jelas berbeda ya. Nah, nanti ada sistematikanya. Ciri-ciri artikel ilmiah itu ya. Yang pertama, isi sajiannya berada pada kawasan pengetahuan keilmuan ya, secara artinya ruang lingkupnya berdasarkan keilmiahan ya. Yang kedua, ditulis dengan cermat, tepat dan benar, serta menggunakan sistematika umum dan jelas. Itu ya, itu adalah artikel ilmiah. Sistematika umum sesuai dengan template-nya ya, kalau di prodi Bapak, prodi K3 itu di buku panduannya sudah ada ininya ya, sistematikanya. Ketika nanti mahasiswa ingin menyusun skripsi, sistematika skripsinya seperti ini. Ketika nanti mahasiswa ingin menyusun artikel ilmiah, sistematikanya seperti ini. Nanti tinggal ketika mahasiswa tersebut sudah menyusun dengan baik, tinggal dikomunikasikan kepada dosen pembimbing. Nah, nanti kalau sama dosen pembimbing sudah ACC, sudah oke, tinggal diserahkan ke Bapak sebagai koordinator. Bapak belum bisa, Bapak tidak bisa menyerahkan, Bapak tidak bisa menerima ya, artinya tidak bisa menerima hasil karya dari mahasiswa kalau belum mendapatkan ACC dari dosen pembimbing, karena dosen pembimbinglah yang memiliki hak penuh seperti itu. Yang kedua, ditulis dengan cermat, tepat, dan benar, serta menggunakan sistematika umum dan jelas. Tidak bersifat subjektif, emosional, tidak mengungkapkan terkaan, sangkaan, ataupun membuat pandangan tanpa fakta. Ya, kalau artikel ilmiah itu sama ya, seperti Anda membuat karya tulis ilmiah ya. Nah, itu ya harus objektif, harus relevan ya, terus dapat dipertanggungjawabkan, tidak emosional, tidak sangkaan, tidak dugaan ya. Kalau emosional, sangkaan, dugaan itu bukan ilmiah, tetapi lebih kepada teks non ilmiah ya, seperti cerpen, novel, dan lain-lain. Nah, ada 3 hal ataupun 3 materi yang Bapak sampaikan dalam kesempatan hari ini. Yang pertama adalah jenis artikel ilmiah hasil pemikiran. Yang kedua, artikel ilmiah hasil penelitian. Dan yang ketiga, artikel ilmiah, artikel populer ya. Artikel populer. Nah, baik, artikel ilmiah hasil pemikiran merupakan tulisan ilmiah yang membahas suatu masalah yang dikaji berdasarkan pemikiran penulis. Penulis mengutarakan gagasan berdasarkan kajian teori dan fakta-fakta yang relevan. Nah, di sini Mas Mbak, yang namanya penelitian ya, jenis penelitian itu yang terkenal ya, itu ada 2 ya, jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian kuantitatif. Walaupun ada jenis penelitian R&D, ada juga jenis penelitian mixed dan lain-lain ya, tetapi yang sering digunakan ya di dalam kegiatan penelitian itu biasanya antara 2 hal tersebut ya, jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian kuantitatif. Ada jenis penelitian yang tidak harus terjun di masyarakat, tetapi jenis penelitiannya berupa pemikiran, jenis penelitiannya berupa hasil studi pustaka, jenis penelitiannya itu berdasarkan analisis deskripsi ya, itu. Maksudnya tidak harus penelitian itu di lapangan, kita cari data dan lain-lain. Nah,
Oleh karenanya tadi sudah Bapak sampaikan ada 2 jenis penelitian ya yang sering digunakan. Kalau jenis penelitian kualitatif itu adalah jenis penelitian yang bersumber pada pustaka. Itu berdasarkan hasil pemikiran, itu yang dinamakan dengan jenis penelitian kualitatif. Ya, berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif. Mungkin kalau Anda karena sains ya, mungkin jenis penelitiannya lebih banyak kuantitatif ya. Kenapa? Karena Anda terjun langsung di lapangan. Mungkin kan penelitian Anda nanti di rumah sakit mengamati ataupun mengobservasi ya terkait dengan pasien dan lain-lain ya. Nah, salah satu contoh ya jenis penelitian hasil pemikiran ya, mungkin bisa juga seperti buku ya. Itu juga termasuk hasil pemikiran ya. Tidak harus penelitian, tetapi berdasarkan sumber referensi, berdasarkan hasil membaca, hasil studi pustaka, seperti itu. Ataupun dulu Bapak masih waktu Bapak S1 ya, waktu Bapak S1 Bapak dalam membuat skripsi tidak penelitian ya, kebetulan Bapak ambil penelitiannya jenis kualitatif ya, penelitian jenis kualitatif karena pada saat itu Bapak backgroundnya sastra, penelitian Bapak cukup mengkaji ataupun menganalisis novel itu ya. Nah, walaupun banyak ya teman-teman Bapak itu penelitiannya di sekolah, karena kan Bapak backgroundnya keguruan ya. Nah, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu program studi Bapak ya, berarti kan pendidikannya ada, bahasanya ada, sastranya ada. Kebetulan pada waktu itu Bapak konsentrasinya ke sastra. Nah, dalam menganalisis tersebut berarti Bapak hal-hal yang harus Bapak lakukan bagaimana? Harus membaca, mencari sumber referensi ya, buku-buku yang sekiranya dibutuhkan ya, salah satunya harus rajin ke perpustakaan ya, terus mungkin setelah rajin ke perpustakaan membaca penelitian-penelitian terdahulu ya, penelitian terdahulu ataupun membaca penelitian-penelitiannya kakak tingkat yang ada kaitannya dengan penelitian Bapak ya, terus setelah itu jelas komunikasi ataupun konsultasi dengan dosen pembimbing itu ya. Nah, kalau teman Bapak kebanyakan kuantitatif, dia penelitiannya di lapangan, di sekolah ambil data. Nah, itu ya, berarti kan sama-sama penelitian, tetapi kan melalui pendekatan yang berbeda-beda. Itu ya, itu kalau Bapak lebih kepada hasil penelitian, hasil pemikiran. Itu karena tidak berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tetapi berdasarkan hasil pemikiran, fakta-fakta yang relevan, fakta-fakta yang relevan pada kajian teori ataupun kajian pustaka seperti itu ya. Bisa dipahami terkait dengan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, berbeda juga waktu S2. Nah, S2 Bapak ambil penelitiannya jenis kuantitatif ya. Karena background Bapak pendidikan, secara otomatis Bapak penelitiannya di sekolah. Hasil data yang Bapak sajikan karena kuantitatif banyak sekali berkaitan dengan angka-angka. Kalau yang S1, hasil kajian yang Bapak sajikan dalam penelitian banyak sekali berupa deskripsi analisis. Ya. Deskripsi analisis itu kalau kualitatif. Kalau kuantitatif itu banyaknya terkait dengan angka-angka ya, karena kan Bapak penelitian di lapangan, terus Bapak menggunakan metode, terus di situ ada post-test, ada pre-test. Nah, untuk mengukur ya efektivitas siswa ya, karena dulu Bapak di SMA penelitiannya untuk mengukur kemampuan efektivitas siswa terhadap pembelajaran ini, ya tentunya kan harus menggunakan tes, pre-test dan post-test ya. Dari situlah lalu kemudian Bapak olah datanya menggunakan SPSS. Ya, nanti terkait dengan penggunaan SPSS ataupun aplikasi-aplikasi yang terkait dengan penelitian biasanya ada
ada mata kuliah itu ya, statistik ataupun apa biasanya ada di semester akhir. Itu. Baik, itu terus untuk sistematikanya hasil pemikiran pendahuluan sama ya, pendahuluan, terus bagian isi terdiri dari pernyataan dan lain-lain. Yang ketiga adalah bagian penunjang. Ya. Selanjutnya, artikel ilmiah hasil penelitian merupakan laporan hasil penelitian yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sajian yang menarik untuk dibaca. Gaya penulisannya lentur ya dan enak dibaca. Terdapat perbedaan kerangka laporan ya penelitian dengan artikel ilmiah hasil penelitian. Maksudnya gini, kalau yang ini lebih kepada artikel ilmiah hasil penelitian ya. Kalau yang tadi artikel ilmiah hasil pemikiran. Nah, cuman bedanya cara pengambilan datanya saja itu ya. Nah, kalau yang tadi kualitatif, kalau yang ini adalah kuantitatif. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, bentuk template-nya ya. Nih, kalau yang ini Mas Mbak, ini komponennya ya. Laporan hasil, nah nanti Mas Mbak kalau Anda mau buat KTI ya, sistematikanya seperti ini nih. Nah ini sistematikanya ya. Kalau Anda ingin buat KTI ya, sistematikanya adalah judul pasti lugas dan saintifik ya, terus abstraknya. Nah nanti kalau Anda buat KTI yang sesungguhnya, Anda harus membuat abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Nah, di dalam pembuatan abstrak itu terdiri dari permasalahan, metode penelitian, dan hasil penelitian. Terutama hasil penelitian itu harus ada di dalam abstrak. Kemarin sudah Bapak sampaikan di KTI, abstrak itu termasuk non ini ya, semi ilmiah ya, karena kan berupa ringkasan dan kemudian ringkasan tersebut disesuaikan dengan pengetahuan si pembaca atau si pengetahuan si penulis. Terus untuk sistematika KTI-nya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan ataupun penutup seperti itu. Ada 5 bab kalau membuat KTI ataupun skripsi ya. Terus karena ini laporan hasil penelitian, biasanya ya Mas Mbak, ini diperlukan lampiran, harus disertakan lampiran ya dengan lengkap lampiran. Makanya nanti Anda ketika sudah mulai penelitian ya harus mulai mencicil atau menyicil terkait dengan dokumen ya. Mungkin salah satunya dimulai dari perizinan ya, surat izin penelitian, terus mungkin Anda mulai disimpan ya hasil data penelitian, buku bimbingan dosen ya, buku bimbingan dosen pembimbing ya, terus mungkin lampiran-lampiran yang sekiranya dibutuhkan itu Anda masukkan ke dalam lembar lampiran gitu. Dan kalau di dalam karya tulis ilmiah atau skripsi terkait dengan halaman biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya tergantung dari ketentuan ataupun pedoman penulisan yang ada di institusi ataupun yang ada di prodinya masing-masing. Itu ya. Dulu waktu S1 kalau tidak salah ya, Bapak itu ada batas minimalnya ya. Kalau buat skripsi itu dulu masih ingat 80 minimal 80 halaman, itu yang 80 halaman itu ada persentasenya ya, bukan bab 1 50 halaman, bab 2 30 halaman, bab 2 bab 1 50 halaman, bab 2 10 halaman, bab 3 10 halaman, nah nanti bab 4 5 halaman ya jangan.
ada presentasi halaman-halamannya sehingga bobotnya ini sesuai ya. Terus ini adalah template dari laporan akhir seperti ini ya. Nanti kalau Anda mau buat KTI ataupun skripsi modelnya seperti ini. Terus setelah itu hasil skripsi ataupun hasil KTI-nya dibuat artikel. Ini adalah hasil ringkasan ataupun hasil rangkuman dari penelitian tersebut. Nah, untuk artikel biasanya gunakan judul yang singkat dan menarik. Ya. Terus sama para abstraknya ya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Di dalam membuat abstrak kita ambil permasalahan, metode penelitian dan hasil penelitian. Nah, kalau di dalam laporan penelitian itu ada bab 1 pendahuluan, di sini juga ada tapi pakainya A pendahuluan. Terus kalau di sini kan ada kajian teori ya atau metode, di sini langsung B metode penelitian. Terus hasil, di sini langsung C, hasil dan pembahasan. D, simpulan. Kalau di dalam laporan hasil penelitian itu ada lampiran, kalau di sini tidak perlu lampiran. Langsung tulis saja daftar pustaka. Nah, kalau di dalam penulisan artikel, kalau di artikel ilmiah ya itu fleksibel sih, ada yang 8 lembar, ada yang 10 lembar ya. Berkaitan dengan jumlah kisaran artikelnya ditentukan dengan ketentuan prodi ataupun instansinya masing-masing. Kalau di sini contohnya mungkin 15 sampai 20, tapi rata-rata sih Bapak lihat berkisar antara 10 sampai 15 halaman. Itu ya. Itu terkait dengan artikel ilmiah ya. Nah, sebagai contoh sebentar. Bapak kasih contoh. Nah, terlihat ya, Mas Mbak? Ya, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Baik, kebetulan ini pada tahun kemarin ya Bapak mengadakan penelitian pribadi ya dengan Bu Vicky ya, Bu Vicky kebetulan dosen bahasa Inggris. Sudah diajar sama Bu Vicky? Belum, Pak. Ya, kebetulan beliau dosen bahasa Inggris, home base-nya di farmasi ya. Nah, pada saat itu Bapak ini ya penelitian bersama dengan beliau ya, kebetulan terkait dengan ini ya metode pembelajaran. Nah, ini kebetulan Bapak dipublikasikan ke jurnal. Nah, modelnya seperti ini, template-nya ya, Mas Mbak. Nah, ini judul, terus nama, terus kemudian ini ada abstrak bahasa Indonesia, ada abstrak bahasa Inggris. Ya, tadi kan ada kan A pendahuluan ataupun 1 pendahuluan kan, nah seperti ini. Terus 2 metode penelitian ya. Terus 3 hasil dan pembahasan ya, ini nanti A hasil, terus B pembahasan ya, dan yang terakhir adalah penutup boleh, simpulan juga boleh monggo ya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini template-nya seperti ini ataupun gaya penulisannya seperti ini kalau dalam penulisan artikel ilmiah ya. Ini Mas Mbak, artikel ini biasanya nanti sering digunakan Anda ketika Anda ingin menyusun KTI ya. Biasanya Bapak Ibu dosen itu menyarankan untuk menambah sumber referensinya, silakan Anda cari
artikel ya terkait dengan referensi yang akan Anda butuhkan. Itu ya. Ataupun oke, contoh ya. Bentar, semoga saja bisa. Bentar ya, karena ini terkait dengan internet belum bisa. Nah, ini Bapak lihat. Nah, ini Mas Mbak, Bapak kenalkan jurnal ya. Nah, ini kebetulan Bamada itu sudah punya jurnal penelitian ya, Mas Mbak. Silakan saja Anda bisa klik ini OJS Stikes Bamada ya. Nah, nanti di sini ada jurnal 2 ya. Yang pertama jurnal JITK, terlihat Mas Mbak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Pertama ini jurnal JITK ya, jurnal ilmu teknologi kesehatan. Ini adalah jurnal penelitian ya. Terus yang di bawah ini JABI ya, Jurnal Abdi Mas Bakti Indonesia. Ini adalah jurnal pengabdian masyarakat. Nah, di kedua jurnal tersebut juga banyak karya Bapak Ibu dosen ya. Ketika Bapak Ibu penelitian banyak mempublikasikan hasil penelitiannya ke jurnal tersebut. Ya, kita tinggal klik saja. Nah, klik seperti ini ya, nanti akan keluar. Ini karena terkait dengan sinyal di Bapak kurang baik ya, jadi mungkin agak lama. Ini seperti ini. Nah, nanti tinggal lihat ya. Tadi kita ke arsip ya. Contoh nih, kita ke arsip ya Mbak. Ini habis ini ke arsip jurnalnya. Nah, kita tinggal pilih mau yang tahun berapa ya. Kebetulan untuk jurnal JITK Bamada itu terbit 2 kali dalam setahun, di bulan Oktober dan di bulan April, seperti itu ya. Kita klik di bulan Oktober. Nih kalau di bulan April ini volume 12 nomor 1, berarti kan jurnal ini sudah 12 tahun ya, 12 tahun. Nomor 1 itu berarti kan berarti angka 12 ini tahun 2021 ya. Terus nomor 1 ya, berarti tadi ya nomor 1 itu bulan April. Nah, terus ini volume 12 nomor 2 di bulan Oktober. Nah, ini Bapak perlihatkan untuk artikel ya yang sudah publikasi di jurnal Bamada, itu bukan hanya di internal Bamada saja tetapi eksternal Bamada banyak ya, banyak dosen-dosen luar yang publikasi di jurnal Bamada. Nah, tinggal Anda pilih saja ya judulnya yang Anda sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, contoh mungkin nah, contoh mungkin ini ya, punya Bu Ita. Nah, kebetulan Bu Ita kan di 3 ya. Nah, tinggal diklik saja. Ya, diklik terus nanti tinggal dilihat ya, gitu. Nah, ini ya, ini punya Bu Ita. Nah, tinggal ini kan PDF ya. Nah,
Ya, setelah PDF, kemudian Anda cari ya, ataupun baca, dan silakan Anda kutip sesuai dengan kebutuhan. Ya, ataupun gini, ketika Anda ingin mencari jurnal, Mas Mbak, silakan klik di sini ya, Google Scholar. Google Scholar, klik ya, nanti akan keluar. Sudah terlihat? Halo, Mas Mbak? Sudah, Pak. Ya, terus Anda klik ini ketika Anda ingin mencari sumber referensi ya. Nah di sini, nah setelah itu tinggal cari Anda mau ambilnya apa. Nah, contoh nih, Bapak mau ambil contoh ya, kebetulan Bapak penelitian terkait dengan kesalahan berbahasa ya. Tinggal dicari saja di sini analisis ya sebentar. Ini ya, tinggal diklik terus search, nanti akan keluar semua. Silakan Anda tinggal dibaca, terus tinggal Anda cari kebutuhan ya. Setelah Anda dapat yang Anda butuhkan, kemudian Anda kutip. Pakai ini juga bisa nih, kutip nih ya. Kalau pakai Mendeley ya, aplikasi Mendeley, nanti kalau ada waktu kita ke situ. Terus ini kan kalau Anda pengen mengkhususkan ya, Mas Mbak, dalam pencarian sumber. Nah, contoh nih, analisis kesalahan berbahasa ya, berbahasa sintaksis atau semantik, contoh ya, semantik. Terus tanda kutip seperti ini. Ini yang dikeluarkan nanti semantik saja karena menggunakan tanda kutip. Ya, mungkin ini kalau yang tadi tanpa tanda kutip berarti kan general ya, banyak seperti itu. Ini untuk mempermudah ketika kita ingin menambahkan sumber referensi ya, karena jurnal itu sangat penting ya, Mas Mbak, untuk memperkokoh ataupun memperkuat karya tulis kita. Apalagi di ini ya, biasanya di dalam panduan penulisan ya, itu biasanya dan di K3 juga sudah sering disosialisasikan terkait dengan sumber referensi itu maksimal 10 tahun terakhir. Itu biasanya Bapak Ibu dosen itu buku atau sumber referensi itu maksimal 10 tahun terakhir. Contoh nih, ini tahun 2001 ya, berarti maksimalnya tahun 2012. Seperti itu. Ataupun nanti hari Anda tingkat 1 ya, berarti nanti ketika Anda ingin buat KTI 21, 22, 23, nah, berarti nanti maksimalnya 2014. Anda harus memperhatikan tahunnya ya, karena rata-rata itu Bapak Ibu dosen itu untuk memberikan bimbingan terkait dengan sumber referensi itu biasanya kurang lebih sumber referensinya 10 tahun terakhir itu ya. Nanti Anda bisa ambil dari sini ya. Contoh ini hanya karena Bapak bahasa Indonesia ya, karena jurusannya bahasa Indonesia, Bapak contoh pengambilan sumber referensinya di Google Scholar terkait ini. Bisa dipahami, Mas Mbak? Ya, Pak. Ya. Kalau contoh contoh makalahnya sama ya, contoh ininya sama seperti ini ya. Contoh template artikelnya ya sama seperti ini ya. Tadi kebetulan punya Bu Ita tidak bisa kebuka ya, mungkin karena sinyal Bapak di sini belum tidak stabil ya. Nah, kalau contohnya seperti ini rata-rata sama. Baik, Bapak lanjutkan. Ini ya, berarti tadi hampir sama ya.
ada pendahuluan, metode, hasil penelitian, simpulan. Terus berkisar antara 15 sampai 20. Kalau Bapak tadi 20 ya, kalau Bapak tadi hanya 10 ya, kurang lebih 10 halaman. Tapi terkait dengan berapa jumlah halamannya itu tergantung dari pengelola ya, pengelola ataupun dari instansinya masing-masing. Terus sistematika hasil penelitian sama ya, ada pendahuluan, ada isi, dan ada penunjang. Dan yang terakhir artikel ilmiah ya, artikel maksudnya artikel semi ilmiah, maksud Bapak ya, bukan semi ilmiah ya, artikel semi ilmiah ya, ataupun artikel populer ya. Biasanya di sini dengan format dan bahasa yang populer sehingga enak dibaca. Terus biasanya terdapat pada surat kabar ya, atau kerangkanya lebih bebas. Tujuan penulisannya secara populer agar menarik dan mudah dipahami. Kalau artikel populer bisa dipahami ya, sudah punya gambaran ya. Halo? Sudah sering lihat ya? Sering. Halo, Mas, Mbak? Halo? Iya, Pak. Gimana? Sudah sering lihat. Iya, Pak. Sering lihat. Artikel semi ilmiah, ya, baik. Ya, substansinya di sini disajikan secara subjektif ya, fakta dan subjektif, secara fakta, belum Bapak edit ya, dan subjektif. Secara fakta dan subjektif, pendapat didukung oleh argumen, terus materi disampaikan menggunakan gaya populer, bahasa yang digunakan ragam semi ilmiah ya, karena populer ya, tidak mengikuti aturan lazim. Tuh. Terus sistematika artikel ilmiah sama ya, ada bagian pendahuluan, bagian penutup. Ketika artikel semi ilmiah berbeda dengan sistem tadi hasil penelitian, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, ada pembahasan dan penutup. Kalau ini ya seperti kita membuat karangan kalau ini artikel semi ilmiah ya seperti kita membuat karangan biasa ya, tentu di dalam pembuatan karangan ya pasti tidak lepas dari pendahuluan, isi dan penutup. Nah, contoh ya, contohnya seperti ini ya. Nah, contoh nih. Contoh ada, nah ini ada salah satu contoh artikel populer, kerugian gempa. Nah, yang pertama menewaskan orang dan puluhan orang ya. Terus yang kedua, warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Yang ketiga, terus menghancurkan harta benda milik warga dan fasilitas umum. Nah, yang terakhir ya, nah, warga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Terus ini sudah ganti slide atau belum? Belum, Pak. Nah, jadinya seperti ini ya. Dari hasil tadi mind mapping ataupun kerangka pikiran, lalu dibuatlah ataupun jadilah sebuah karangan. Ini karangan semi ilmiah ya, ataupun karangan populer, ataupun mungkin terkait dengan karangan motivasi ya. Nah, contoh seperti ini, karangan artikel populer, jangan menyerah. Nah, ini kan karangan motivasi ya, motivator ya. Dalam sisi tertentu, hidup adalah sebuah arena bagi kita untuk bertarung.
agar dapat merebut kebahagiaan dalam berbagai wujud. Ketika kita bisa menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah, maka kemenangan itu pasti akan menjadi milik kita. Itu kan pendahuluan ya, bla 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 bla. Ini artikel populer yang sering kita lihat di surat kabar ataupun media online ataupun media cetak seperti itu ya, ataupun di koran ataupun di majalah dan lain-lain. Itu Mas Mbak terkait dengan materi artikel yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada 3 hal ya, ada artikel hasil pemikiran, ada artikel hasil penelitian, dan ada artikel populer seperti itu. Apakah ada pertanyaan Mas Mbak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Ada, Pak. Silakan Mbak Putri. Perbedaan opini dengan artikel itu apa sih, Pak? Oke. Terima kasih, Mbak. Ya, gini ya. Kalau artikel itu cara penyajiannya ya. Nah, kalau opini kan yang ada di dalamnya. Nah, isinya ya. Di contoh kita membuat artikel populer ya. Nah, di dalam penyajian artikel populer tersebut kan pasti tidak lepas adanya fakta dan opini. Itu ya. Berarti kan lebih kepada cara pengembangan pembuatan artikelnya. Nah, kalau sudah jadi bacaan, sudah jadi wacana, itulah bisa dijadikan sebagai artikel. Itu ya, Mbak Putri. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan ada yang lain, monggo. Izin Sebelum Bapak akhiri. Ya, silakan Mbak Nabila. Ciri-ciri artikel ilmiah itu gimana, Pak? Apanya? Ciri-ciri artikel ilmiah. Ya, baik. Ciri-ciri artikel ilmiah sama ya seperti KTI ya, objektif, dapat dipertanggungjawabkan, terus berdasarkan fakta ya. Nah, cuman gini Mbak, maksudnya artikel ilmiah itu turunannya dari laporan. Contoh nih Bapak penelitian ya. Bapak penelitian, setelah selesai Bapak penelitian kan secara otomatis Bapak buat laporan penelitian. Ya. Nah, dari laporan penelitian tersebut kan Bapak ingin hasil penelitiannya dipublikasi ke jurnal. Tadi kan ada jurnal Bamada tadi. Nah, salah satunya berarti kan Bapak harus membuat artikel. Artikel tersebut hasil dari laporan penelitian yang telah Bapak susun. Itu ya, berarti kan artikel itu adalah turunannya dari hasil laporan. Nah, bisa juga mungkin bentuk hasil ringkasannya. Kenapa? Karena kalau disajikan dalam bentuk artikel kan orang membaca lebih mudah, lebih enak dibandingkan dengan membaca skripsi. Gitu ya. Contoh Bapak buat skripsi ya. Nah, Bapak buat skripsi kan mungkin halamannya banyak 80 halaman. Nah, setelah itu hasil skripsinya Bapak buat lagi artikel. Nah, berarti yang ada di dalam artikel itu adalah hasil laporan skripsi, cuma dibuat ringkas. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah si pembaca, itu ya. Itu ya, Mbak Nabila. Itu kayak poin-poin pentingnya dalam skripsi gitu, Pak. Betul, tetapi melalui sistematika penulisan yang benar. Makanya ada selingkungnya, ada tata penulisannya seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Ada, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan. Nah, tadi Nabila siapa? Nabila Yulinar, Pak. Oh, ini Nabila Fitri. Ya, Pak. Ya. Pak, selain
Google Scholar, website apa lagi Pak yang dipercaya untuk mencari jurnal Pak? Ya, ada dua ya biasanya ya. Ada Google Scholar itu, kalau Google Scholar itu terkait dengan hasil penelitian ataupun artikel-artikel nasional ya. Nah, ada juga kalau kita mau mencari artikel internasional pakai Cimago. Tetapi karena kebetulan Bapak jurusannya bahasa Indonesia ya, Bapak yang sering digunakan dalam penelitian Bapak menggunakan Google Scholar itu. Yang lebih familiar itu Google Scholar. Ada juga Cimago ya. Cimago itu itu adalah terkait dengan jurnal-jurnal internasional seperti itu, Mas. Mbak. Seperti itu ya, Mbak Fitri. Ya, makasih Pak. Biasanya nanti juga di semester akhir ya, pada waktu Anda mau membuat KTI, ya biasanya Bapak Ibu dosen itu menyarankan biasanya, silakan Mbak bisa searching di jurnal ini, pakai link ini, biasanya seperti itu untuk menambah referensi. Itu ya. Terima kasih Pak. Cukup atau ada lagi sebelum Bapak akhiri? Sepertinya tidak ada, Pak. Baik. Kalau tidak ada, Bapak akhiri ya, Mas Mbak. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertemuan hari ini sebelum Bapak akhiri, Bapak simpulkan ya, ada 3 hal ya yang tadi Bapak sampaikan dalam materi ini. Ada artikel ilmiah hasil pemikiran, artikel ilmiah hasil penelitian, dan artikel populer. Artinya kenapa kok tujuannya membuat artikel, disalin menggunakan artikel adalah untuk mempermudah si pembaca ya. Nah, contoh nih, Bapak ulang kembali ya, ada 2 ya. Satu mungkin Bapak baca laporan skripsi, ya mungkin di situ ada laporan skripsinya Dina ya, terus ada artikel ya hasil penelitiannya Dina, tapi sudah dijadikan artikel ya, tetapi intinya sama ya, judulnya sama ya. Mungkin Bapak lebih mudah membaca artikel ya, karena yang ada di dalam artikel itu terkait dengan rangkuman ataupun ringkasan dari hasil penelitiannya si Dina ya. Tapi biasanya ya kalau kayak artikel itu, artikel penelitian ya, banyak sekali pada dipublikasikan ya di jurnal-jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Kalau pengen referensi dengan jurnal hasil penelitian nasional ya, bisa juga tadi ya di sumber referensinya di Google Scholar atau Google Cendekia. Kalau Anda pengen cari terkait dengan jurnal internasional, bisa juga Anda klik di Cimago seperti itu ya. Baik, sebelum Bapak akhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Materi yang sedikit Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Secara pribadi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena manusia pasti tidak lepas dari salah dan khilaf. Sekali lagi kita di sini belajar bersama ya, Mas Mbak, bukan berarti Bapak sebagai guru menggurui atau Bapak yang paling benar, itu sama sekali tidak. Kita di sini belajar bersama. Bapak juga manusia, pasti banyak sekali kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi insya Allah minggu yang akan datang. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin. Ya. Dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya Mas.